Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafin Gizaro dengan NIM B1023061. Saya akan menjelaskan perencanaan investasi portofolio saya, yaitu kita dapat modal sebesar 500 juta ya teman-teman, dan saya akan membagi modal kita ke dalam aset. Yang pertama, properti sebesar 100 juta, lalu emas sebesar 100 juta, dan yang terakhir saham sebesar 300 juta. Dengan perkiraan properti mendapatkan return sebesar 20% dan emas 20%, serta saham 7% ya teman-teman. Tujuan investasi saya yaitu yang pertama, emas sebagai perlindungan dari inflasi, yang kedua diversifikasi risiko, yang ketiga stabilitas jangka panjang, yang keempat mendapatkan pendapatan pasif, yang kelima mengejar dividen, yang terakhir mendapatkan hidup yang settle. Dan dari perencanaan investasi saya ini termasuk ke dalam profil risiko moderate ya teman, tidak terlalu aman dan tidak terlalu berisiko tinggi. Lalu alasan investasi saya yaitu strategi 60-20-20 atau 60% saham, 20% properti, 20% emas, direkomendasikan oleh CIO Morgan Stanley Mike Wilson pada September 2025 sebagai pengganti portofolio 60%-40% tradisional. Rekomendasi ini muncul di tengah inflasi tinggi dan korelasi positif saham obligasi yang melemah. Yang pertama, saham, saya mengalokasikan dana 83% ke saham BBCA ya teman-teman, yaitu bisa kurang lebih sekitar 250 juta, dan itu akan mendapatkan sekitar 31.000 lembar saham teman, maaf salah. Saya mengambil ke saham BBCA karena saya mengejar dividen per tahunnya, dan sekitar tahun kemarin sih sekitar 300 lembar per saham ya teman-teman. Jadi bisa dibilang saya akan mendapatkan dividen per tahunnya sekitar 9-11 juta ya teman, masih dipotong 10% pajak. Itu akan menjadi pendapatan pasif saya. Lalu sisa dana 50 juta pada saham, saya akan mengalokasikannya ke saham-saham yang sudah saya analisis akan berpotensi mendapatkan keuntungan ya teman, seperti JPFA, Harta, Antam, dan lain-lain. Apakah bisa keuntungan apa tidak, jadi kita analisis dulu. Lalu saya memilih saham BBCA karena BBCA dikenal sebagai saham blue chip yang stabil dengan fundamental kuat, likuiditas tinggi, dan pertumbuhan konsisten, cocok untuk diversifikasi portofolio serta menghadapi fluktuasi ekonomi. Investor berharap mendapatkan passive income dari dividen dan pertumbuhan nilai saham sering pertumbuhan ekonomi Indonesia dan inovasi digital BCA. Gitu ya teman-teman. Dan dari 50 juta lainnya saya mengharapkan keuntungan dari saham-saham yang sudah saya analisis ya teman-teman, seperti Java dan yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, investasi properti sebesar 100 juta, terutama untuk jangka panjang seperti 20 tahun ya teman-teman, didorong oleh stabilitas, potensi pertumbuhan modal, apresiasi nilai, dan perlindungan terhadap inflasi. Properti dianggap sebagai salah satu bentuk investasi paling menjanjikan yang membantu membangun kekayaan bersih seiring waktu. Saya berencana untuk seperti membuat tanah atau bangunan kecil yang dikontrakkan untuk toko kelontong seperti toko Madura, yang itu akan biasanya minimal kontrak sekitar 5 tahun, 10 tahun begitu ya teman, dan itu menjadikan investasi jangka panjang untuk saya. Nah, untuk yang terakhir, emas ya teman-teman. Alasan saya mengalokasikan 20% ke emas yaitu berfungsi sebagai hedge inflasi dan krisis seperti tarif Trump 2025, kurangi drawdown portofolio hingga 4-5% saat saham jatuh, dan mirip rekomendasi Morgan Stanley, korelasinya rendah, tingkatkan diversifikasi keseluruhan. Risikonya sangat rendah teman-teman ya, sekitar 20% keuntungan menurut saya lumayan, dan saya akan mengalokasikan 20% keuntungan itu ke dalam emas lagi teman-teman, supaya aset emas kita meningkat.